Mudik dan COVID-19 sebenarnya erat sekali hubungannya. COVID-19 ini memang sangat berisiko sekali. Bahkan Jakarta merupakan barometer untuk Indonesia, dan dengan jumlah orang yang terpapar COVID-19 ini, sangat mungkin saya, Anda, dan seluruh warga kota Jakarta itu tertular dan menularkan COVID-19. Sehingga hal ini memunculkan istilah teori fenomena gunung es. Fenomena gunung es ini diperkirakan hanya berdasar di permukaan saja. Jadi secara umum bahwa pelaporan kemungkinan jumlah penderita COVID-19 ini itu lebih banyak dari pelaporan yang sudah ada saat ini. Ini yang menjadi permasalahan. Viral tagar Indonesia Terserah ini merupakan salah satu bentuk sedikit rasa kekecewaan dari teman-teman tenaga medis yang merasa melihat kondisi kota Jakarta atau kota-kota daerah lain yang masyarakatnya belum menyadari atau belum benar-benar mengetahui tentang protokoler kesehatan COVID-19. Ini emang kita harus menyadari semua, mulai dari saya, Anda, dan seluruh masyarakat Indonesia, sama-sama untuk bekerja, mensosialisasikan tentang protokoler COVID-19 ini. Sehingga ke depan kita bisa benar-benar tahu, benar-benar bisa memutus rantai penularan COVID-19. Mudik dan COVID-19 sebenarnya erat sekali hubungannya. Karena kalau kita melihat dari sisi bagaimana penularan dari COVID-19 ini dengan kita mudik. Karena dari secara teori bahwa kita harus melakukan physical distancing, social distancing, ini yang dilanggar. Karena mudik itu tidak terkontrol dalam melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Jadi dengan cara penularan COVID-19 dapat melalui kontak langsung maupun dengan droplet, dengan kontak pribadi seperti menyentuh, berjabat tangan, itu beresiko pada orang-orang yang terpapar. Dan ini yang diharapkan kita menghindari hal-hal yang bersifat kontak langsung. Itu yang mungkin hubungan antara mudik dan COVID-19. Kita sebagai warga Jakarta dengan nilai tertinggi untuk kasus COVID-19, dan kita tidak tahu kapan kita bertemu orang secara langsung itu mereka positif COVID-19. Dan ini yang dinamakan dengan OTG. OTG atau orang tanpa gejala, yaitu orang yang tidak menimbulkan gejala, tetapi dia mempunyai riwayat kontak langsung dengan orang yang positif COVID-19. Atau mereka yang habis bepergian dari negara lain. Ini yang disebut dengan OTG. Dan ini sangat rawan orang dengan OTG karena merasa bahwa dia tidak sakit, dia tidak menimbulkan gejala apapun, seperti orang sehat pada umumnya. Tetapi kalau dalam pemeriksaan laboratorium rapid test maupun swab test positif, ini sangat berdampak penularan yang besar terhadap orang lain. Kita menjalankan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Yang sesuai didengung-dengung oleh pemerintah, kita lakukan social distancing. Social distancing memang kita harus menghindar dari keramaian. Dan kemudian physical distancing, kita harus berjarak kalau kita komunikasi dengan orang lain.
paling tidak 1 meter, 1,5 meter, itu harus ada jarak yang pasti. Kemudian gunakan masker, cuci tangan yang sempurna, dalam artian cuci tangan yang benar. Kemudian lakukan aktivitas, baik itu belajar, bekerja, itu di rumah. Gunakan fasilitas-fasilitas yang ada di rumah. Dan apabila Anda masuk dalam kriteria yang disebut dengan OTG, ODP, dan sebagainya, Anda harus melakukan isolasi mandiri. Di mana isolasi mandiri ini sudah umum dan harus tahu bagaimana penata laksanaan yang benar. Orang tua mempunyai kecenderungan ada penyakit komorbid. Yang disebut dengan penyakit komorbid itu adalah penyakit yang menyertai pada penderita tersebut, orang tua tersebut. Baik itu kencing manis, kemudian hipertensi atau darah tinggi, paru, ginjal, dan lain-lain. Ini yang menyebabkan seseorang bila terpapar COVID-19 akan lebih parah atau menyebabkan resiko yang lebih besar. Berbeda dengan orang yang tidak mempunyai komorbid seperti pada usia di atas 50 maupun 60 tahun ke atas. Dan ini berdampak sangat jelek pada orang-orang yang usia lanjut. Untuk itu, yang diharapkan orang tua tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Sampai kapan? Kita melihat kondisi ke depan, bahwa sangat berisiko sekali kalau orang tua melakukan aktivitas di luar rumah dan terpapar orang dengan COVID-19. Seperti orang mudik, orang datang berkunjung ke tempat orang tua, kalau memang tidak perlu, diharapkan tidak untuk berkunjung ke orang tua, karena orang tua sangat sensitif terhadap penularan COVID-19. Saya cukup prihatin dengan kondisi saat ini, mal-mal rame, tempat-tempat hiburan juga rame, mereka tidak memperhatikan protokoler kesehatan COVID-19 yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden. Ini yang harus kita garis bawahi. Berarti sosialisasi terhadap protokoler ini harus kita terus berikan kepada masyarakat, seluruh rakyat Indonesia, untuk dapat benar-benar mengerti tentang protokoler kesehatan COVID-19. Yang tadi sudah saya sebutkan, itu harus benar-benar dijalani. Dan kita ke depan sudah harus membiasakan kehidupan yang lebih baik lagi, lebih bersih, lebih steril, dan lebih bisa berbuat yang terbaik untuk kesehatan kita sendiri. Protokol ini dapat dilakukan kalau saya, Anda, dan seluruh masyarakat Indonesia, dan ditambah dengan komponen bangsa itu bersatu, kita menyamakan persepsi dan selalu bergotong royong sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, pasti kita bisa lepas dari COVID-19. Ingat, negara-negara lain sudah ada beberapa yang berhasil lepas dari COVID-19. Saya yakin bangsa ini bisa melalui kerjasama gotong royong yang akhirnya kita bisa lepas total dari COVID-19. Tentunya ini juga perlu dukungan, support, baik itu pemimpin maupun masyarakat semua. Tidak ada kepentingan apapun selain kita berupaya untuk memutus rantai penularan COVID-19. Indonesia bisa memutus rantai penularan COVID-19 ini asal yang tadi saya sebutkan adanya kerjasama gotong royong di seluruh masyarakat Indonesia. Karakter bangsa Indonesia adalah gotong royong. Ini yang harus kita utamakan. Tidak ada kepentingan, kita sama-sama bekerja untuk memutus dengan cara mengingatkan satu dengan yang lain, untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif atau tidak perlu, sehingga virus ini dapat menyebar tidak terkendali. Sehingga sekali
Sekali lagi, kita semua, Anda, saya, dan seluruh masyarakat Indonesia bersatu untuk mengalahkan COVID-19.